Oke, kita jalanin ini ya. Ingat ini kita manfaatin sisa waktu kita buat memahamin yang lain dulu. Coba kita udah ini nih ya. Nah, ini belum kita atur nih. Nah, yang tadi kan main to main-nya, kita main to main-nya abstraksi gue. Main to main to ID, user ID. Nah, tadi kan aku ini pihak enum ya. Di pihak enum, nah enum tuh kayak gini. Yang kemarin. Bentar, aku tutup dulu. Enum ini seperti ini ya. Day, Senin, Selasa, dan sebagainya. Perihal enum ini. Jadi kalau bisa atur sebenarnya enumnya tuh ini sifatnya statis, yang konstan. Ya, hari kan cuma ada ini aja ya. Nambah nggak tahu ya. Mungkin nambah. Bisa salah transaksi itu nggak nambah. Gitu. Jadi teman-teman kalau dibikin kategori, misalnya kemarin tuh tuduh kategori, itu kan tuduh kategori kita masih abstrak. Kategorinya mau apa sehingga pasti dibikinnya dinamis. Tapi kalau sifatnya konstan, bisa teman-teman pakainya enum. Tapi nanti penamaannya harus sama sih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di luar ini di error biasanya. Bukan biasa nih pakai error. Misalnya mau bikin Januari, ya error. Karena nggak ada fieldnya di sini, nggak ada masukan input. Ini itu value-nya nanti. Enum itu seperti itu. Lalu status dan to do date. Secara ini sih nggak terlalu ini sih, to do, user ID dan sebagainya. Coba kita jalanin. Desain server biasa ya. Laragonnya kita start. Tunggu dulu. Kalau ada yang mau sambil didiskusikan, tadi misalnya masih bingung, kawin aja ya, nggak masalah sambil aku sharing yang ini juga. Ini nanti sebagai tugas teman-teman ya, ingat ya. Nanti fokus ya teman-teman tinggal tambahin ya hal-hal yang nanti lu kasih tahu, itu kategori user sebagainya, biar latihan nih. Oh alatnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa duplikat dan sebagainya. Masalahnya. Itu tujuan aku bikin ini sebenarnya biar teman-teman kebayang, oh ini kayak gini kok, mirip-mirip. Oke. Kita akan coba. Mereka udah to do list ya, artinya kita akan atur to do list di sini. Oke, kita jalanin dulu. Tadi udah jalan sih. Nah, mari kita buat ini ya. Mari kita buat ini pengguna kategori catatan kita belum ada nih. Nah, ini sebagai nanti tugas teman-teman buat latihan CRUD-nya juga. Lalu catatan, nah catatan mah udah ada ya. Oh, ini catatannya sifatnya masih pada dasarnya public, bukan public apa sih? General. Nah, kita mau bikin catatan yang sifatnya udah dijadwalkan sekarang. Nah, kalau gini kan udah enak ya. Nah, kita tambahin menu lagi catatan terjadwal namanya. Masih ingat kan ya kemarin harusnya kita masuk ke view. Kalau kita ngatur menu, mau nambahin menu ya. Kita ke layout, ke admin, ke menu. Nah, enak ya. Jadi kita nggak perlu lihat banyak-banyak, kita aturnya di sini aja.
gitu, buat ngatur templatingnya. Biasa kita atur ininya, oh ini sampai sini, kita copy segini. Di sini kita bisa atur, misalkan namanya apa, terserah teman-teman. Karena ini akan aku bikin yang catatan, tapi catatannya yang sifatnya terjadwal. Dia buat catatan hari apa, tanggal berapa, nah itu udah diatur. Berarti di sini aku bikin namanya to do list. Walaupun belum dibikin routing ya, teman-teman bisa atur aja. Gitu. Contohnya aja. Nah, ini udah di bawah ya, catatan terjadwal kita. Dan kalau kita cek, yang masih kosong, not found, karena kita belum bikin juga tampilannya dan sebagainya. Gitu. Ya, kita bikin lagi aja sebenarnya kayak kemarin ya. Bikin controllernya sama modelnya. Modelnya udah belum ya? Sebentar kita cek. Kayaknya modelnya belum deh. Modelnya, oh modelnya udah ya. Ini modelnya udah. Kita yang belum sekarang controllernya. Ya seperti biasa ya, PHP, Artisan, Make, Controller, To Do, List, Controller. Naon ya? Oh salah. Aku lupa, harusnya masuk ke sini dulu dong. Nah baru. Kok CD Artisan? Nah. Di sini biasa udah aku buat controllernya dan harusnya di sini bisa masuk controllernya. Nah ya nih, to do list. Sekarang kita atur ininya, to do listnya. Mirip kayak sebenarnya bikin yang lainnya ya. Kita nggak pakai DB, kita pakainya nanti yang bakal dipanggil tuh, kalau kita lihat dari tabelnya ya. Di sini dia yang join tuh to do ID, user ID. Kalau user ID mah nggak bisa dipilih, bisa dari dia yang login. Kemarin kan kita dapat ya, kalau kita udah login kita udah bisa dapat tuh user ID-nya secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi tuh dipilih, atau nggak perlu kita apa sih bahasanya otomatisin. Nah kita bisa atur itu di to do ID. To do ID itu berarti kayak kategori nanti bisa milih. Gitu. Berarti di sini kita ambil sebenarnya to do-nya aja, to do sama out. To do kategori kita bawa dulu ya. Nanti kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita makainya ini. Jadi teman-teman bisa atur user kan kita bisa ngambilnya dari authentication-nya. Jadi nggak perlu apa sih namanya tuh langsung, nggak perlu manual lah. Teman-teman bisa atur sendiri. Gitu. Ya di sini kalau mau dia nggak login pakai construct ini, tapi aku nanti dulu aja construct-nya. Jadi mau masuk langsung login dulu. Oh ya saya pakai min resource ya, main lah. Biar udah jadi. Jadi kita bikin public function index. Kita copy aja sebenarnya. Ini kita copy WL. Walaupun select ini nanti dulu. Di sini berarti kita ganti jadi to do list. To do ini kita ganti jadi, oh ya di sini ada 2 ya. Tadi kan kita modelnya to do list ya. Nah di sini nama modelnya to do list. Jadi kita atur di sini list. Jadi dipanggil sebagai utamanya di sini adalah list. Joinnya kita nanti dulu Kita gini dulu aja. Apakah kita dapat datanya ini? Oke, ini bisa kita atur jadi list begini. Misalnya to do list begini. Ini ya. Kita gini dulu aja. Lalu biasa di resource kita bikin to do list.
to do list. Nah, to do nih misalkan. Kita bikin file misalkan to do list .let.php. Dapat ini. Nah, buat template-nya, karena kita kan kemarin udah bikin template-nya layout yang general, kita contek aja sebenarnya yang pakai tes ya kalau nggak salah. Nah, di resource, di dashboard kita sebenarnya kalau nggak salah ada tes. Nah, sama segini aja nih. Kita bisa copy, kita bisa to do list. Jadi ini udah jadi langsung selesai. Kita bikin catatan terjadwal misalkan. Ya, kita bikin catatan terjadwal, tapi ini belum bisa kita pakai karena routingnya belum kita atur. Misalnya kita atur routing. Pertama kita daftarin dulu biasa controller. Berarti kan controllernya di sini namanya list. Gitu, controller baru. Lalu kita bikin to do yang buat listnya. Nanti kita samain aja. Ini kita routingnya pakai list sekarang. Lalu kita atur ininya. Tadi kan namanya list ya, nah, kita list sesuai dengan kontrol yang atas nih. Jadi harus sama nama kontrolernya. Lalu functionnya index kan di sini, berarti yang di to do list ini index. Gitu. Coba kita masuk. Udah dapat belum sih datanya? Kita ke catatan terjadwal. Udah ya? Kita udah masuk ke catatan jadwal dan udah dapat nih resource-nya. Gitu. Tinggal kita mainin apa? Isinya sekarang. Karena kan kontennya masih kosong. Gitu. Kalau kita ini kan tadi kan kalau dari controller kita manggilnya to do list ini ya. Biasa kalau kita mau taruh di konten sini bisa pakai bracket $. Nah ini dapat dari mana? Harusnya masih ingat ya. Ini dapatnya tuh tadi dari variabel compact yang tadi di resource. Nah ini to do list dia nge-get dari to do list, get to do list compact, kirim ke resource, ke view to do list di folder to do list ya ini ya, ke resource view nama foldernya to do list, lalu nama file resource view-nya to do list. Dia ngirim variabel to do list dari to do list get. Gitu. Sehingga kita bisa dapetin di sini to do list. Tapi kita pakai $, karena dia ngirimnya tuh variabel PHP. Jadi kita pakai bracket. Ini bracket yang adanya cuman di blade aja ya. Ini lagi, hanya ada di blading aja. Sehingga kalau kita belum rapihin, kita refresh, harusnya masih kosong, array kosong aja dia. Gitu. Kalau kita isi secara manual, ini contoh kita manual dulu, insert, misalkan ID-nya 1, to-do-nya misalkan cek API, Ikhwan di sini, lalu D-nya misalkan kita milih Senin. Kalau pakai enum udah kayak gini jadinya, tanpa kita perlu bikin kategori. Tapi kan enum ini tadi ya khususnya apa tadi kategori yang konstan. Gitu. Kalau yang dinamis, saranku jangan pakai enum. Hari konstan, kita pakai enum biar ringan. Jenis kelamin dan sebagainya, gitu. Kayak atur. Statusnya misalkan di sini kita bisa atur statusnya, kita di sini mau bikin misalkan to do ini belum direalisasikan, kita 0 dulu. To do ini mau direalisasikan kapan misalkan? Bisa tanggal hari ini. Gitu. Nah, ini bisa created add-nya mau diatur hari ini dan sebagainya. Kita go di browser. Oh, udah ada ya biasa. Lalu kalau kita refresh di sini, udah dapat kan datanya. Nah, tinggal kita rapihin di sini datanya. Nanti kita bikin insertnya juga dari sini. Gitu. Tapi sebenarnya mirip-mirip ya kayak to do biasa yang sebelumnya. Sama aja secara ini mah. Cuma kita akan bikin lebih rapi di sini. Misalkan mau bikin berurutan yang tadi pakai order by supaya nanti bisa nge-queue. Gitu. Nanti kita atur dulu pakai queue order by. Biar teman-teman yang mungkin yang nanti punya apa sih case yang itu butuh antrian, mangga di situ. Jadi kalau mau antrian tuh atau kita mau ngurutin sesuatu tuh ada nama pakai order by Laravel. Kita atur aja order by Laravel. Kita bisa lihat dokumentasinya sebenarnya dari database-nya. Ini kan ya biasanya get biasa, kok ini Pak nggak kelihatan ya. Nah,
tetap aja hitam. Ininya mah kagak ngaruh. Digini malah ke samping dong. Oh enggak. Itu tetap nggak kelihatan ya. Contoh ya kayak gini. Ini kan kalau ini pakai query builder ya. Kalau kemarin kan kita pakainya yang eloquent. Jadi satu atau ini contohnya. Sebenarnya, tapi secara ini mah sama aja. Secara ngegetnya. Secara konsep sama aja ya. Kalau dia pakai model eloquent, kalau tadi pakainya query builder. Yang sebelumnya kita udah pelajari perbedaannya. Itu ini get juga. Coba kita cari yang kalau ini kan where ya biasa nih. Gitu, where. Nah, kalian bisa bikin filterisasi misalkan tadi yang darurat, yang statusnya ini itu bisa pakai ini. Jadi where-nya misalkan berdasarkan status, berdasarkan darurat bisa tuh di sini. Ini juga bisa array ya. Nanti kita coba pakai array. Jadi aku fokusnya sekarang lebih ke query di sini. Lalu ini value-nya mau diatur emailnya. Lalu ini find-nya biasa ya, dia nge-get hanya satu data aja, tapi by ID berapa. Gitu. Lalu yang lain-lain dulunya aja, chunk dan sebagainya. Ini nanti aja, agak-agak kompleks kalau gini. Lalu juga bisa pakai lazy loading, jadi dia akan agak nunggu lazy dulu. Mana ya? Order by aja. Order by. Nah ini juga ada yang account, jadi ada berapa datanya, ada yang max place-nya, kan query-query banyak ininya. Select row, where row, group by, banyak sih. Order by row, jadi kita bisa order by, misalkan tadi nih update dan treated-nya itu pakainya descending, bisa kita atur. Oke, mendingan kita praktek aja langsung. Pusing kalau lihat gituan. Oke, kita atur ini biar lebih rapih tampilannya. Aku contek sini aja lah. Atau kita cari aja card di Bootstrap ya. Kita cari bebas teman-teman sih mau pakai tabel atau card atau sebagainya ya. Kemarin kan kita pakainya card ya, kita coba pakai tabel ya sekarang. Nih. Berarti kita ambil di sini datanya ini aja sih. Simpel aja lah. Ini berarti kita ke view ini, kita atur di sini. Nah ini ya. TR ini kita hapus segini aja. Ini kalau kita pakai tabel ya, jadi yang fungsinya sebenarnya aturnya di sini dia. Ininya mah tetap ke di for each, yang di for each itu nanti di TR. Yang di sini. Data-data ini nanti kita looping. Kan kalau kita kemarin di to do di sini ya. Dia punya card lalu di looping nih. Field-fieldnya pakai P dan sebagainya. Sehingga kan dia jadi kalau kita atur ini, kita open. Nah, dia kayak gini ya. Nah, kita akan coba pakai tabel sekarang di sini. Kita atur ya di sini to do list-nya. Di sini kita bisa bikin for each. Nah, seperti ini. TR-nya kita masukin ke sini. Lalu to do list ini kita masukin ke dalam for each. Kita copy dulu aja. Ini aku bikin alias. Ini aku bikin to do list tapi nggak pakai S. Kita coba dulu aja. Nah, jadi cuma satu data ya. Ini aku belum atur datanya. Ini cuma satu data. Jadi loopingnya di doang berarti. Gitu. Kalau aku tambah satu data lagi, nah, aku copy Aku copy. Ini 3, ini hari Selasa.
Nah ini dua data ya sekarang. Nah dua data. Jadi akan looping. Jadi intinya mainnya di TR nanti. Kalau pakai tabel. Mainnya sebenarnya mau for each, mau pakai tabel, mau pakai card, itu mah sama aja. Intinya kita paham konsep yang tadi gitu. Makanya aku sekarang pakai tabel dulu. Sekarang value-nya, ya value-nya sebenarnya mirip aja. To-do list ini mau tampilin apa? Kita belum main looping ya, belum main join di sini. Jadi tadi kalau kita lihat datanya di sini masih to-do ID 3, user ID 1, Rabu dan sebagainya di sini. Kita bisa atur di sini, misalnya ini manggilnya day dulu. Day. Kepanggil nggak nih day-nya? Kita coba. Nah, Rabu Selasa. Tuh ya, dapat Rabu Selasa nih. Sesuai dengan ini. Day-nya Rabu dulu, baru Selasa. Gitu. Dan kita satu-satu. Nah, kalau ini kan kita nggak mungkin manggil ID, kita join dulu kayak biasa. Kita ke salah malah di close. Ribetnya tuh pada pindah-pindah file sih kayak gini sebenarnya. Main gini tuh. Nah, kita coba contek aja di sini, contek join-nya. Nah, aku contek ini. Nanti kita select juga. Nah, yang sama mah user ya. User mah sama, yang kita bedain di sini to do. Nggak ada to do kategori, dia adanya to do's. Gitu. Lalu to do's di sini adanya to do list. Kalau di sini adanya to do kategori ID. Gitu. Error apa ini? Ini errornya dia nggak ada panahnya. Nah, to do ID. Karena kan di to do itu ID ya, tapi kalau di sini kita di save-nya di to do list. Itu to do ID. Kalau di to do berarti kan di sini kan kalau kita cek lagi dia di sini ID primary key-nya. Kita atur di situ. User ID pun juga sama. Jadi kita udah atur di sini sehingga kita bisa manggil di depan. Itu bukan ID lagi tapi nama. Berarti di sini misalkan kita mau manggil to do title, nah sini title. Di sini kita mau manggil title lalu name. Dia ditugaskan punya siapa misalkan, lalu day misalkan. Day lalu date. Tadi apa ya date-nya ya? Di sini bikinnya kalau nggak salah tadi to do date nih ya. Nah, to do date. To do date. Sehingga di atas bisa kita atur di sini. Catatan misalkan. Lalu nama, lalu hari, jadwalnya. Misalkan nomor di sini. Nah, nomornya kita masih manual nih ya. Nanti kita atur. Sehingga di sini error. Enggak. Oke, ada error dulu. To do list, to do ID. No, ya, soalnya nggak ada to do list. Adanya to do underscore list. Nah, di situ. Ada ya to do list ya. Ada to do underscore list. Nah, kita betulin aja di sini. Di sini kita betulin. Nah, di sini juga lupa kita belum betulin. Jadi kita atur, udah bisa. Dapat ya cek API. Ini dari to do list yang udah terjadwal. Yang atas kayaknya bikin pusing, kita hilangin karena udah kita rapihin ya. Jadi yang atas mah cuma buat cek doang. Udah dapet belum datanya? Oh, udah dapet. Kalau udah dapet mah sebenarnya hilangin aja. Ini udah kita hilangin. Jadi kita udah atur aja di sini. Dapat nih to do list kita. Cek API. Gitu. Buat nomor kita bisa atur lagi. Kita bisa bikin variabel di atas pakai namanya to .php. Jadi kita bisa ngatur di blade tuh kode PHP juga. Jadi PHP and PHP. Cuma hanya di blade aja ya, di Laravel.
gitu. Kalau framework yang lain kayak CI dan sebagainya beda lagi caranya. Pakai dolar, pakai count, ininya bisa otomatisnya 0 kayak gini. Lalu di sini kita atur pakai bracket, countnya di increment. Kita cek dulu bisa semudah itu enggak. Oh, langsung 0 ya dia. Berarti di sini kita otomatis 1. Nah, udah. Jadi kan 1 2. Atau teman-teman di sini sangat kusaranin pakai nama itu data table. Data table Bootstrap 5. Ada yang pernah pakai data table? Data table tuh jadi pagination, searching, lalu penomoran udah jadi. Kita coba cek di sini data table. Jadi kalau perihal table-table yang mau langsung jadi, enaknya pakai data table. Bikin lebih cepat. Nah, ini contoh. Tuh, pagination udah ada. Searching juga udah ada. Nah, mau dimunculin berapa page? 25, 50 atau 10 juga bisa. Cara makainya ada di bawah. HTML, CSS-nya paling dia pakainya CDN. Jadi kita harus manggil CDN. Lebih linear kita harus manggil CDN. Gitu. Kita coba. Ini udah table, JavaScript-nya, HTML-nya simple ya. Pertama kita manggil CDN-nya dulu. Content delivery ininya ya. Nah, isi CDN tuh sebenarnya kayak gini nih. Auxiliar ini lihatnya. Isi CDN-nya sebenarnya CSS dia isinya. Gitu. Jadi bisa kita atur ininya. Ini ada yang langsung copy nggak sih? Ini mesti diatur lagi. Males banget. Kita coba dulu. Di sini berarti kita tinggal manggil CDN-nya. Kita manggil di atas ini. Kita panggil link CSS, href-nya kita copy ini. Lalu kita atur ini. Jadi teman-teman pakainya link style sheet, rel dan ini. Kita coba dulu aja. Bisi nggak bisa. Kadang tuh ada kayak ada tokennya dulu kadang. Makanya aku tadi nyari ini bisa ya, ada yang langsung tinggal copy nggak sih linknya. Nggak perlu bikin gini. Kalau gagal berarti masih ada token. Nanti kita cari dulu. Kita coba dulu di sini. Nanti aku share ini ya. Data table, example styling Bootstrap 5. Jadi kok teman-teman juga harus sesuaiin dengan framework CSS yang teman-teman pakai. Kalau data table, ya kalau pakai Bootstrap 5 ya teman-teman pakai Bootstrap 5. Biar nggak bentrok sih. Tabelnya sebenarnya kita nggak ada yang mirip tabelnya sebenarnya. Kita hanya bedanya manggil ID aja di sini dan tabel ini. Manggil ini aja nih. Ini kita taruh tabelnya di mana tadi? Di table. Nah di sini nih ya. Nah di sini ini aku ganti jadi data table. Lalu kita bikin JS di bawahnya. Aku bikin script aja di sini, script biasa buat manggil si JavaScript-nya. New data table. Ini kan pakainya example ya, aku ganti example-nya tadi jadi data table. Atau example dulu Kita coba dulu kepanggil enggak? Harusnya gitu aja sih. Oh, enggak kepanggil. CDN-nya nih kayaknya. Kita klik kanan dulu, inspect, apa yang error? Oke, elemennya kok Apex sih? The table is not defined. Belum ada nih CDN-nya. Oh, ininya JavaScript-nya nih. Lupa nih, ini juga harus diiniin. Emang sih tinggal make-make, cuma jadi banyak yang mesti diimport kayak gini weh. Script ini kita source, kita atur ini. Script lagi, source lagi, kita copy lagi.
Jadi kita copy ininya nih. Jadi kalau kita pakai CDN dari luar, kita hanya copy ininya. Kita coba lagi. Ini kalau teman-teman mau spesifik bisa di satu file ini. Kalau mau general, teman-teman bisa taruhnya di yang tadi yang kemarin, yang di app. Ini aku bikinnya spesifik dulu aja. Nah, bisa nggak? Masih error. Ini cari yang udah jadi. Example-nya kita cari Bootstrap. Nah ini. Composer listen. Ini pakai npm nggak? Kita cari di mana? Kita table example. Sama aja sih. Lebih banyak ini mah males. JavaScript komen ini. Bentar, aku coba contek dulu. Manggil CDN-nya tuh bisa ada yang salah. Jadi udah bisa, cuman manggil CDN-nya kemungkinan salah di aku di sini. Makanya lebih enak langsung mudah tinggal copy. CDN tuh di script kok, nah, di sini. Ini enggak. Oke. Tapi source benar sih. CDN script HTTP. Coba kita panggil di luar. Coba aku taruh sini. To do list. Style ke meta. Bootstrap 5. Ini kayaknya nggak perlu lagi sih. Ini kayaknya nggak perlu deh. Masih jQuery. In promise element not found, data table not found. Well, Bootstrap cari yang udah ininya ke depan. Oh, ada mana dia yang bikin sendiri sih. Kalau ini dia yang bikin sendiri, yang pakai CDN aja dong. Ini juga ada yang udah ada jadi PDF. Download ekstensi data source. CSS udah harusnya. Coba lagi. Oke, apa yang salah ya? Ini harusnya benar. Coba aku minta perbaiki sama ini. Bisa ada yang keliru. Kita minta perbaiki. Data. Extend ini example, bisa ada yang salah gini. Script source-nya udah bener kok. Oh, pakai dokumen already. DOM-nya pakai ini. Tapi error lagi kayaknya. Masih error.
script source. Si gagal. Oke, nanti dulu ya. Biasa gagal mah. Aku lupa ininya. Kita coba nambahin dulu ya, biar waktunya ini sambil nanti kita solve. Kita coba nambahin. Cuma aku mau nambahinnya sekarang, coba pakai modal. Oke, kita nggak nunggu lama ya. Aku mau cobain dulu yang lain. Nah, kemarin kan kita kalau nambahin tuh pakai ini ya, apa sih? Pindah halaman. Nah, kita coba pindah nambahinnya sama pakai ini. Jadi tetap di halaman yang sama, kita pakainya modal. Jadi biar punya referensi yang lain lah ya. Kita ini, kita ke sini, kita hiraukan dulu aja ini. Nanti kita sambil cari lagi. Kita ke sini. Nah, kita pas klik ini kan ada modal nih ya. Jadi nggak pindah halaman. Siapa tahu pertama-tama pengen bikin tapi nggak mau pindah halaman lah, bisa pakai modal. Caranya sama aja. Bedanya nanti di sini nih, di modal body. Modal body. Nah, ini kita atur tambah catatan terjadwal. Ini kita misalkan bisa simpan, di sini bisa batal. Ini bisa simpan, bisa batal. Nah, ini lebih ini ya. Nah, sekarang bedanya di sini kita isiannya. Nah, secara ini isiannya sebenarnya mirip-mirip aja. Tapi kita bikin dulu apa sih namanya itu function buat ininya ya, store-nya. Nah, bedanya kan kalau di to do list kita ada namanya function create ya. Nah, di sini ada create nih. Buat pindah halaman nanti ke create. Kalau ini kita nggak perlu. Kita akan langsung pakainya store. Kita contek dulu ini. Di sini kita jadi nggak akan perlu function create karena kan mau pakai modal ya, nggak perlu pindah halaman. Kita pakai store, kita ini. Nah, di sini kita bedainnya biasa to do list. Lalu value ininya ya. Berarti kan di sini namanya jadi bukan to do kategori tapi jadi to do. User ID tetap ya, dia dari yang siapa yang login. Lalu day, status, to do date. Lalu ini bisa kita ganti day, status, to do date. Nah, udah ya, kayaknya itu doang deh. Oke. Ya, jangan lupa di sini karena kita mau dapetin request, berarti kita atur request. Setelah request respon nggak perlu. Nah, gini. Oke, ini harus udah jadi sih. Nanti kembalinya ke halaman to do list dari right-nya. Tadi kalau routing kita udah buat ya. Routing tuh kalau nggak salah udah buat. Coba kita cek lagi. Tapi di sini kita nggak perlu nih si create, nggak perlu edit, nggak perlu. Jadi lebih simpel ya. Kalau pakai modal kita hanya perlu 4 routing ini. Gitu. Gini kita bisa contek lagi. Nah, sekarang di to do list kita tinggal isi ininya nih, modal body. Mirip kayak create ini sebenarnya kita. Nah, mirip kayak create ini nih. Kita bisa copy sebenarnya formnya. Si form ini karena isi dari modal body yang tadi itu ada form. Kita bisa ke sini. Nah, di sini ya.
isiannya adalah form. Nah di sini kita ganti jadi to-dos ya, karena kan nanti kita nge-get kayak select box-nya itu adalah to-dos. Tapi kita belum bikin, ini kemungkinan error nanti kalau aku jalanin. Value-nya ID, ininya title. Ini catatan misalkan. Select-nya catatan. Ini tambah catatan terjadwal. To-do kan nggak perlu, berarti di sini kita nanti pakai select tapi day. Deskripsi nggak perlu. Kayaknya kebanyakan select deh. Modal footer kita nggak perlu ini. Paling batalnya itu kita ambil, kita taruh sini. Gini. Jadi nanti kalau kita bikin di ininya ya, itu tulis ininya, teman-teman manggil to do aja yang ini, tapi get manggilnya, manggil $to do. Tadi kan buat list ininya ya, to do titik ini get kurung tutup titik koma. Di sini biasa teman-teman kirim compactnya 2 berarti. Jadi yang tadi di indeksnya biasanya cuma 1. Di sini kita manggil kirim compactnya 2. To do list buat list datanya, lalu to do's buat nanti pas modal klik selectnya. Jadi ada 2 data yang kita kirim ke view. Gitu, ada to do's dan to do listnya harus sama variabelnya. Gitu. Lalu kita coba cek dulu yang simpelnya dulu ini. Dapat nggak data modalnya? Nah, catatan dapat ya. Gitu. Jadi kita bisa ngambil gini. Itu bisa batal, lalu submit. Kalau kita submit harusnya error. Gitu. Karena catatan form to do kategori nggak ada. Oh ya, nama fieldnya masih to do kategori. Nah di sini ya. Harusnya to do ID aja. Cuma tetap aja sih kalau kita refresh lagi, ada field yang belum ada. Misalkan aku pilih ini, tuh. Bentar, aku masih kesini. To do create. Oh, routingnya. Aku routing atasnya tuh masih to do ya. Masa ganti jadi list. Ini jangan lupa ganti nih routingnya sama yang baru. Ini kita gini, kita pilih catatan, kita submit, harusnya masih ada error. Jadi day-nya belum ada nih. Aku ngirim to do ID ini, tapi day-nya nggak ada, statusnya masih kosong, to do update-nya masih kosong. Tuh, kelihatan ya errornya apa aja dia. Kita dapat ID 3 dari to do ID, user ID kita dapat karena tadi di by authentication-nya, by login. Tapi yang kita nggak punya itu adalah day, status, to do date, tiga variabel ini. Sekarang kita buat 3 variabel ini. Gitu. Kita buatnya bisa pakai select yang ini. Kita bisa copy sebenarnya yang ini. Kita hilanginnya tuh for each karena kita nggak pakai for each. Di sini value-nya misalkan Senin. Berarti kita bikin Senin berarti di sini. Karena kan kita mau hari ya. Udah ini ya. Hari misalkan di sini jadi day, sih atur Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalian bisa bikin kayak gini kan. Jadi name-nya jangan lupa variabelnya disamain dan ini lagi. Lalu div-nya juga, tadi kan kita ada status ya, kita bikin manual juga. Misalkan gini bikinnya, aku bikin status, lalu di sini juga status. Nah teman-teman bisa bikin atur aja realisasi atau kagak. Misalkan ini 0, ini 1, ini 2. Belum
sedang, misalnya lagi dilakukan, sudah. Ya atur aja perkataannya mas. Sebenarnya yang kita kirim di belakang tuh integer. Lalu kita bikin lagi satu field buat tanggal. Kita ambil di sini, kita ambil teks ini, atau ini aja nih. Karena kan ada tanggal ya. Mana nih tadi? Tanggal. Kalau tanggal di sini kita tipenya tinggal ganti jadi date. Nanti dia akan otomatis inin HTML yang date. Title ini ganti jadi to do date. Sesuaiin dengan yang di belakang atau fill yang udah di sini ya. Gitu. Kita kembali, kita refresh. Kalau kita lihat di sini catatan udah ada, cek API ini, hari juga udah ada, Senin, statusnya lagi apa, misalkan sedang, tanggalnya kita bisa klik, tanggalnya mau tanggal berapa, submit, kita cek dulu, berhasil nggak? Berhasil ya. Tadi Senin nih yang baru. Gitu. Jadi bisa nggak perlu pindah halaman, jadi teman-teman bisa pakai modal kayak gini. Gitu. Jadi table aku bikin yang udah ininya deh, yang jadinya. Kayaknya mesti pakai Ajax, mesti diinstal dulu. Bisa agak lama. Lalu disusikan dulu sebelumnya. Nah nanti kupus ini teman-teman tinggal lengkapi, dan itu buat tugas tambahan. Nanti pengumpulannya aku cek udah aku kirim di Adlink apa aja yang mesti dilengkapi. Ya gitulah. Emang liar bermain kayak gini lama-lama. Diskusikan dulu. Lihat ya, sekian-sekian. Bentar. Ya itulah. Intinya mah nanti teman-teman kalau ada ngejain project projectnya juga, kalau ada yang masih kendala kabarin aja. Gitu. Kita data table masih gagal ya. Nanti aku iniin di minggu depan aja. Saya kalau nge-shop kayak gitu lama. Aku lupa pakai apa gitu. Ini tuh ada table-nya nggak ya? Bentar. Web 2 to-dos public HTML index. Dia punya data table nggak ya? Data table cuma nggak ada sih. Biasanya di sebuah kayak gini tuh udah ada data table-nya. Cuman ini kayaknya buat data table harus pro. Harus pro biasanya. Jadi mesti bikin sendiri. Tapi minggu depan aja fitur-fitur tambahannya. Ini bisa ada yang salah, nanti aku coba cek. Kalau teman-teman ada yang mau juga mangga. Ini kupus dulu aja. Mangga bisa ada yang mau coba. Web 2 to-dos. Kita add titik. Yang kemarin juga belum kupus sih, lupa. Get commit m update layout and add to do list. Ya masih di link yang sama, teman-teman bisa pull aja, yang ngepull, yang ngezip, download zip lagi gitu buat ininya.
Nanti untuk pengumpulannya hari ini akan kuiniin, jadi nanti ada list-listnya apa aja yang mesti dilengkapi dari project yang ini ya. Jadi mangga, itu akan jadi nilai tambah yang lumayan besar. Gitu. Oke, itu aja. Paling ku absen sekarang. Tadi aku mau lanjut cuman ngantuk Tunduh, bedang soalnya. Sebentar, ini yang kemarin lupa nggak di ini. Oke, aku absensi ya. Anwar ada. Hilmansyah. Oke. Yusela. Oh iya, tadi ke aku sih. Cuma udah aku suruh ke akademik biasa ya. Sofi. Oke. Riza. Oke. Kori. Oke. Peara. Oke. Siva. Oke. Kabilah. Oke. Andri. Oke. Triane. Oke. Dila. Oke. Akmal. Oke. Dea. Oke. Gina. Nggak ada ya. Asbi. Oke. Indri. Oke. Maria. Oke. Marcelina. Oke. Patricia. Oke. Ilham. Oke. Aulia. Oke. Nanti aku umumin buat cek adlink ya. Buat nanti tugas ini ya. Oh ya lupa.